Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Alhamdulillah, pagi ini kita akan masuk materi Futuhul Ghaib makalah ketiga. Bismillah. Alhamdulillah sudah hadir Pak Muhammad Malaysia. Waalaikumsalam Ustadz. Assalamualaikum Ustadz dengan love 3-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Muhammad? Sehat selalu ya. Kemudian Kang Akung. Assalamualaikum Yai. Semoga Yai sehat selalu. Alhamdulillah Kang Akung sehat samulihna. Mbak Muhani juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Muhani. Sang ceria kita juga sudah hadir. Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh siapa tadi kelewat namanya. Boleh diulang ya. Pak Muhammad siap. Oma Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Nisa sehat selalu Oma. Kemudian Cing Ato. Assalamualaikum guru. Hadir duluan habis mengaji. Oh Masya Allah. Sehat selalu Cing Ato ya. Kemudian Pak Supri, Assalamualaikum Yai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Supri, Bu Wiwin, menunggu dan menunggu. Subhanallah. Luar biasa. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Yai, Derek Ngawas. Monggo. Pak Ainurdin juga hadir. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Mimi ya. Kemudian Pak Acep Iyang, Assalamualaikum, izin Pak Ustadz diulang ketinggalan. Belum mulai Pak Acep. Kita baru sapa-sapa Pak Acep. Siap ya, insya Allah Pak Acep. Kemudian Pak Supri, Assalamualaikum Yai, sehat-sehat. Alhamdulillah Pak Supri, sehat-sehat ya. Pak Ainurdin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ainurdin, sehat selalu Pak Ai. Om Anissa, Alhamdulillah sehat. Bu Mimi juga Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Saripudin, Assalamualaikum Yai, sehat selalu. Amin, sehat selalu Pak Saripudin ya. Pak Yayit, Bismillah, santri baru hadir Yai. Alhamdulillah. Pak Yayit, mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Yayit, sehat selalu Pak Yayit. Kemudian Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum Yaiku, semoga makin sejahtera selalu. Amin. Kemarin kemana nih? Kemudian Teh Misper nih sudah hadir nih. Kemarin kemana Teh? Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat Teh? Amin. Iya Pak Yayit juga amin. Bu Mulyati juga siap hadir. Sepertinya sedang mengambil air wudhu ya. Kang Dendo juga Assalamualaikum Yai dan teman-teman semua. Semoga semua sehat walafiat gitu ya. Mas Sabarsa juga Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Dengan love 3-nya Alhamdulillah sehat Mas Sabarsa. Kang Dendo sehat, Kang Dendo sehat selalu ya Kang Dendo. Bu Mulyati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mul, sehat selalu Bu Mul ya, Masya Allah. Istiqomah Bu Mul ya. Kemudian Ustadz Azari Malaysia juga siap hadir ya. Ustadz Nur Rahman juga siap hadir. Pak Tabrani juga siap bergabung. Pak Ainurdin Waalaikumsalam. Masa Barsa Alhamdulillah. Ustadz Azhari, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azhari izin numpang lagi. Teh Miswar, sehat Ustadz. Kemarin ada tugas. Oh, Maulud. Siap. Masya Allah. Sehat selalu. Kemudian scan apa nih? Scan apa tadi? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita membahaskan tentang, kelewat. Namanya nggak ada ya. Pak Tabrani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tab. Dan Pak Amrin, Met pagi Tad, siap. MT pagi ya, Met pagi Tad, siap. Pak Amri, sehat selalu Pak Amri ya. Mudah-mudahan Pak Amri bisa istiqomah begitu. Kemudian Bu Neni Nur Aini, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Kita lanjut ya, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ustaz Nur Rahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Sampai mana nih Bu Wiwin, Ustaz Ajari, Pak Supri, sampai mana nih Kang Akung, Kang Dendo, Mas Karyo belum kelihatan. Bu Rugoyah juga hadir, alhamdulillah. Bu Rugoyah Ahmad, sehat selalu Bu Rugoyah Ahmad ya. Ustaz Nur Rahman, alhamdulillah. Kang Yai, alhamdulillah. Pak Rohim Bara, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Ayo kita mulai. Sampai mana nih Ustadz Azhar ini? Biasanya beliau ingat. Pak Supri, summa. Mana nih Pak Supri? Summa. Futuhul Ghaib ya. Time is for. Summa yu'jizu. Summa, oh ini. Oh sampai sini. Oke. Baris kelima. Siap. Baris kelima dari atas. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tulisannya Pak Supri? Ada sekarang tulisan Futuhul Gaibnya Pak Supri? Ada ya? Pak Hamid 60 juga siap hadir, sepertinya sedang berwudu beliau ya. Seger. Pak Muhammad siap, Pak Muhammad. Jelas ada ya, siap. Pak Supri. Summa yu'jizul khaliqu azza wa jalla anid du'ai. Bu Yasmin Al-Kaf juga siap hadir ya. Kemudian walam yujibhu. Nah ini kelebihan sepertinya ya. Ini iyanya jadi tidak usah ada iyanya ya. Jadi langsung yujibhu. Pak Hamid 60 ngeleg. Oh ngeleg ya Pak Hamid ya. Munadi Akhira juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Munadi Akhira ya. Bu Hajahani. Aba Aib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai wal jamaah, semua jelas. Semua jelas. Waalaikumsalam Abah, sehat selalu Abah. Oke, Umu Isan kemana ya? Umu Isan dari kemarin ya, belum kelihatan ya. Bu Hajais, mudah-mudahan sehat selalu Umu. Masya Allah. Siap Bu Wiwin. Patab, alhamdulillah di sini jaringannya normal. Munadiara, alhamdulillah sehat Ustadz. Masih di Semarang Bu Haji. Bu Win siap. Jadi ini yujibhu. Munadi Akhira baru sampai Purwakarta Ustadz. Oh begitu. Sehat. Berarti sedang menikmati, capek ya. Mbak Yunian juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Yai Derek Ngaos siap. Bu Yasmin Al-Kaf. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Yasmin. Mbak Yunian sehat ya Mbak. Kemudian Bu Maesaroh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah. Munadi Akhira, iya betul Ustaz. Menikmati rasa capeknya ya, mudah-mudahan. Mbak Ayu Musrifah juga siap hadir ya. Kemarin di YouTube-nya tidak utuh ya, karena terlalu penuh memorinya, jadi nggak bisa merekam semua ya. Insya Allah nanti saya benahi. Kang Abdul Papua juga hadir. Assalamualaikum Yaiku, semoga sehat selalu. Amin. Kang Abdul, sehat selalu Kang Abdul ya, Masya Allah. Kemarin kemana nih Kang Abdul Papua ini? Nggak kelihatan nih kemarin nih Kang Abdul nih. Kang Yahya Al-Bantani juga siap hadir sepertinya ya. Mudah-mudahan nih Kang Yahya. Aba Aib, Bu Munadia
ke Purwakarta nggak bilang-bilang. Kenapa gitu Abah? Siap, pamit dan mulu siap ya, Pak Muhammad siap ya. Ini Pak Muhammad kemana nih suaranya nih? Dok Musna juga siap hadir sepertinya ya. Sang Jawara juga belum kelihatan ya. Majelis apa tadi? Mama Safik juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, ikut nyimak. Ya siap. Kang Akung siap ngaji ya. Mbak Nur Asia hadir Yai. Mbak Nur. Kemana aja nih Mbak Nur? Masya Allah. Muna di akhirah Abah Aib, mohon Abah ketawa. Yuk kita mulai ya. Baskot KM29. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Aib mampir dong, kan sesama jamaah MT Baris. Siap Abah. Muna di akhirah disuruh mampir ya. Si kalian bawa oleh-oleh gitu ya Bah. Pak Hamid 60. Muter-muter. Oh Masya Allah. Kenapa nih Pak Hamid? Coba pindah duduk Pak Hamid. Nok Musda, Assalamualaikum, izin ikut ngaji. Maaf telat. Belum mulai. Pak Wakib Santoso. Assalamualaikum Pak Wakib. Mudah-mudahan Pak Wakib sehat selalu. Bu Hani. Iya Abah Munadia teh. Bu Hani. Siap. Check out dulu Pak Hamid. Check out dulu katanya. Ustaz Nur Rahman, semoga cepat lancar. Siap. Yuk kita mulai ya. Jadi summa yu'jizul khaliqu. Summanya huruf ataf, yu'jizu fi'il mudhari. Al khaliqu fa'il yang dirofakan dengan doma. Azza wa jalla kalimat i'tiradiyah. Anid du'ai, annya huruf jar. Ad-du'ai majrur. Pak Jafar, alhamdulillah ya Pak Jafar, sehat selalu Pak Jafar. Kang Dendo mana suaranya nih? Pak Hadi Waluyo juga hadir. Assalamualaikum Yai, hadir, maaf telat. Pak Hamid 60, waduh katanya. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad nih? Masya Allah. Mbak Malia, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dendo hadir Yai. Pak Muhammad mana suaranya Pak Muhammad nih? Masya Allah. Ini dia ketawa. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Ada ya Pak Muhammad ya, mudah-mudahan sehat selalu. Masya Allah, penuh dengan keberkahan. Summa yu'jizul khaliqu azza wa jalla anid du'ai. Nah, ini kan cerita kemarin ya, masih melanjutkan ya. Jadi kebanyakan kesalahan manusia ketika diberi ujian oleh Allah, diberi cobaan ya oleh Allah, dia langsung mengandalkan kemampuan dirinya, lalu ketika dirinya tidak punya kemampuan, maka minta bantuan orang lain, dan ketika minta bantuan orang lain pun mentok, baru dia datang ke Allah. Dan Allah menunda pertolongannya. Nah, menunda pertolongan itu bentuk dari pemberian yang sejati. Itu yang dirasakan oleh manusia ketika salah memahami tentang ikhtiar. Begitu ya. Nah, itu. Jadi kalau ikhtiar kita lakukan adalah tawakal. Jadi pertama bersandar dulu kepada Allah. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Jadi bersandar dulu kepada Allah. Lalu kita berikhtiar. Nah, setelah bersandar kepada Allah, mengetahui penyebab dari musibah ini. Nah, karena dosa yang dilakukannya. Maka dua hal akan terjadi, salah satunya. Bisa berupa pailit, bisa juga berupa penyakit. Ketika salah satu dari keduanya datang, maka kembalikan kepada Allah. Artinya harus bersabar. Itu namanya bersandar kepada Allah. Lalu berikhtiar nyata. Al-harokah. Berikhtiar nyata. Lalu hasilnya ridho. Itulah yang sebenarnya. Hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, izin nyimak monggo. Hamba Allah, mudah-mudahan hamba Allah istiqomah ya.
Itu yang seharusnya. Tapi ketika Allah dinomor tigakan, maka yang terjadi adalah penundaan pertolongan. Walaupun pertolongan itu ada di sisi Allah, dan orang itu sudah kembali kepada Allah, tapi Allah menunda pertolongannya. Begitu ya. Makanya di sini tsumma yu'jizul khaliqu azza wa jalla anid du'ai. Allah kemudian Allah melemahkan ya anid du'ai dari doanya. Walam yujibhu, dan Allah tidak mengijabahnya hatta yanqati'a. Hattanya huruf lil ghayah. Yanqati'a fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya huwa. Hamba Allah amin. Pak Hamid masih pusing. Pak Hamid masih muter-muter itu, Masya Allah. Pindah duduk Pak Hamid, mudah-mudahan. Pindah jangan tepi jendela, tepi pintu. Mudah-mudahan lebih lebar jadi sinyalnya bagus Pak Hamid ya. Mudah-mudahan. Jadi hatta huruf lil ghayah yang qati'a fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya huwa. Annya huruf jer. Jami'i majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al asbabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Sehingga dia terputus dari segala sebab. Itu maksudnya. Jadi kenapa Allah menunda pertolongan? Karena menunda pertolongan bagi Allah adalah merupakan pemberian kepada hambanya yang sejati. Agar dia menjadi terputus dari segala asbab. Ya, apa yang terjadi kepada Nabi Musa? Masih ingat? Ketika Nabi Musa sakit gigi, kemudian dia mendekat kepada Allah, lalu Allah mewahyukan bahwa obatnya ada di depan rumahmu, berupa rumput, dan begitu dikunyah, maka sembuhlah sakit giginya. Tapi ketika kumat lagi sakit giginya, maka Musa mengandalkan kemampuan dirinya. Dia langsung mengambil rumput, lalu mengunyahnya, dan apa yang terjadi? Bahkan giginya terasa semakin sakit. Nah, baru dia datang ke Allah. Apa yang Allah katakan? Berbeda cerita Musa. Dulu begitu terasa sakit kau datang ke aku. Sekarang kau mengandalkan kemampuan dirinya. Langsung mengambil rumput dan mengunyahnya. Karena yang menyembuhkan bukanlah rumput. Tetapi aku, kata Allah. Nah itu yang dimaksud. Sehingga Musa terputus. Anjami'il asbab. Bahwa segala sesuatu tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Itu namanya hatta yanqati'a an jami'il asbab. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, itu. Nah, baru di sini. Ketika manusia sudah bisa memutus dari segala asbab, jadi bukan segala sesuatu yang bisa, tetapi hanya Allah lah yang bisa. La haula wala quwata illa billah. Begitu ya. Apa yang terjadi? Fahina idzin. Fa-nya adalah masih atop. Hina idzin ini adalah zorof ya. Sebetulnya ini dua kata. Jadi hina ini adalah zorof. Iz ini asalnya. Ini mudhof ilaih. Nah, maka kalimat sesudahnya pun menjadi mudhof ilaih. Karena kalimat sesudah mudhof adalah mudhof ilaih. Ceria sembuhnya atas izin Allah. Berdoa terus, berharap terus ke Allah. Betul Ceri ya. Abah Oji assalamualaikum, maaf telat. Siap Abah, mudah-mudahan Abah sehat selalu Abah ya. Masya Allah. Abah Oji baru hadir nih Kang Dendo. Bu Wiwin masih ada Bu Wiwin. Begitu. Jadi yanfudhu adalah fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, fi huruf jar hi dhamir muttasil sebagai majrur, al-qadari bukan al-qadari, al-qadaro gitu ya. Al-qadaru.
Ya, jadi fa'il ya. Betul ya. Jadi fa'il dia. Bentar. Kita batuk dulu. Batuk dulu. Yanfudu fihi, yanfudu fi'il mudhari ya. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Fi huruf cerhinya domir mutasil sebagai majrur al-qadaru, ini fa'ilnya ya. Jadi fa'il dari yanfudu. Jadi al-qadaru takdir. Nah, yanfudu, yanfudu itu bisa diartikan menembus ya. Ya, boleh diartikan menembus ya. Nah, itu. Jadi menembus takdir, menembus gitu. Jadi al-qadaru, takdir Allah itu menembus fihi pada dirinya. Nah, itu yang dimaksud ya. Maka pada saat itu takdir Allah menembus pada dirinya. Nah, yanfudu fihi al-qadaru ini adalah mudhof ilaih. Nah, begitu ya. Begitu juga dengan depannya. Di sini ada wawu, wawunya atop. Nah, cuman di sini ada dua pendapat ya. Ada yang bacanya itu yaf'alu, ada juga dibaca majhul yuf'alu. Nah, kalau dibaca majhul yuf'alu fihi al-fi'lu. Nah, maka al-fi'lunya menjadi naibul fa'il. Nah, gitu ya. Al-fi'lu. Gitu. Jadi al-fi'lu itu adalah apa kita artikannya? Perbuatan Allah gitu ya. Jadi yuf'alu. Nah, yuf'alu ya, bukan ya perbuatan Allah begitulah ya. Boleh diartikan seperti itu. Itu kalau dibaca majhul ya. Jadi al-fi'lunya menjadi naibul fa'il. Perbuatan Allah diperbuat padanya. Oh, diperbuat ya. Kurang enak ya kalau diperbuat ya. Nah, jadi kalau kita baca biasa ya, maklum ya, yaf'alu fihi al-fi'lu. Nah, itu. Al-fi'lunya menjadi fa'il ya kalau dibacanya. Al-fi'lu kehendaknya, boleh begitulah ya. Kehendak Allah, gitu maksudnya gitu. Secara mutlak. Nah, karena disebut ini sama ya. Kata dasarnya sama. Jadi bisa diartikan kehendak Allah secara mutlak gitu. Berlaku padanya. Nah, begitulah ya. Apa yang dimaksud? Nah, begini. Jadi ketika seseorang mendapatkan ujian lah ya. Karena yang mendapat ujian itu yang sekolah kan ya. Kalau yang tidak sekolah tidak mendapat ujian. Jadi ketika seseorang mendapat ujian dari Allah, nah, terus dia melakukannya mengikuti kehendak dirinya, gitu kan?
setelah kehendak dirinya tidak sesuai hasilnya dengan yang ia inginkan, akhirnya minta pertolongan ke orang lain gitu kan ya. Nah, dan orang lain pun tidak bisa menghasilkan sesuai dengan harapannya. Akhirnya kembali kepada Allah. Itu kan ceritanya. Lalu dia tersungkur untuk bisa berdoa, merendahkan diri, merasa butuh kepada Allah gitu kan. Tapi Allah menunda pertolongannya, gitu kan. Dan ternyata Allah melemahkannya dengan tujuan agar dia tidak ketergantungan kepada sebab, begitu kan ya. Nah, ketika semuanya terjadi, dia merasakan bahwa sebab itu tidak bisa apa-apa gitu kan. Yang bisa hanya Allah. Nah, maka disitulah kehendak Allah itu berlaku. Nah, dia merasakan begitu maksudnya. Dan al-fi'lu, nah di sini yang dimaksud tadi kehendak Allah. Kehendak Allah secara mutlak gitu kan. Memberlakukan padanya. Nah, begitu ya. Ya. Yang dulu pernah saya jelaskan ketika anak kita susah untuk menjadi baik, lalu kita memberikan nasihat, gitu kan? Lalu ketika sudah memberikan nasihat, kemudian hasilnya itu tidak ada, gitu kan? Hasilnya itu tidak ada. Maka harus sabar, itu berarti kita mengikuti kehendaknya kan? Nah, dan kita harus meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu, kita hanya menjalankan perintahnya. Karena manusia tidak bisa merubah apapun. Yang bisa merubah hanyalah Allah. Nah, itu berarti kita sudah berada di bahwa sesuatu itu, bahwa sebab itu tidak bisa menjadikan apapun. Hanya Allah yang bisa menjadikan apapun. Jadi kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Maka ini yang disebut wa yaf'alu fihi al-fi'lu. Gitu. Jadi kehendak Allah secara mutlak akan bekerja padanya. Nah, dan dikaitkan dengan ayat fa'alul lima yurid. Bahwa Allah itu maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Itu. Fa'alul lima yurid. Jadi kita belajar untuk taslim gitu kan. Taslim itu apa? Nurut. Mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kalau disuruh tawakal, ya tawakal. Dan insya Allah hasilnya itu akan sesuai pada akhirnya yang kita rasakan. Nah begitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa nyambung ya. Ternyata lumayan juga ya membahasnya ya. Yuk lanjut bawahnya. Nah, maka disinilah mulai seseorang merasakan bahwa semua sebab itu tidak ada apa-apanya. Fayafna al-abdu an jami'il asbabi wal harokati. Nah, di sini. Fa-nya masih atof, yafna fi'il mudhari. Al-abdu fa'il yang dirofakkan dengan doma. Hanya huruf jer jami'i majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Al-asbabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro wawunya atof. Al-harokati maktuf dari maktuf alaihnya al-asbabi. Nah, yafna ini artinya rusak. Ya. Al-abdu seorang hamba, maka seorang hamba telah sirna, telah rusak an jami'il asbabi dari semua sebab-sebab dan semua usaha-usahanya. Maksudnya apa rusak di sini? Bahwa apapun sebab dan apapun usaha kita itu asli tidak akan mempengaruhinya. Tidak akan mempengaruhi takdir. Yang dulu pernah saya jelaskan, ketika kita naik bus, akan pergi ke kota, apapun yang kita lakukan di dalam bus,
tidak akan mempengaruhi laju, lambat, atau cepatnya bus. Itu yang dimaksud dengan wayafnal abdu an jami'il asbabi wal harokati. Tapi usaha itu penting tidak? Usaha itu penting. Walaupun usaha itu tidak akan mempengaruhi takdir. Tapi usaha itu penting. Kenapa adanya sa'i dalam ibadah haji atau umroh? Dan itu menjadikan rukun. Lihat sejarahnya. Saat itu Ibu Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim, beliau menginginkan air untuk anaknya. Akhirnya diletakkanlah anaknya, lalu dia berlari untuk mengejar Fata Morgana tadi ya. Sepertinya ada air. Dia bolak-balik sampai 7 kali. Tapi nyatanya air itu adanya di sebelah kaki Ismail. Jangan bilang percuma lari-larinya Ibu Hajar. Itulah yang disebut pentingnya usaha. Tetapi usaha itu tidak menjamin hasilnya sesuai. Nah, itu. Jadi hamba ketika sudah rusak, sudah fana segala asbab dan usahanya, itulah hamba itu akan merasakan bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Nah, dan Allah sengaja menunda pertolongan itu dengan maksud adalah bentuk pemberian yang sejati. Sehingga seorang hamba, dia akan meyakini bahwa hanya Allah yang berbuat. Nah, itu yang dimaksudnya. Mbak Erlina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan semua. Waalaikumsalam. Ya, sang juragan sudah hadir belum nih, Pak Bakharudin? Belum kelihatan ya. Atau kelewat saya nggak membacanya. Nah, itu. Time iswer al-man'u ainul ato. Bukan ainul ato. Betul time itu. Nah, sehingga yang tersisa adalah ruh. Fayabqa ruhan faqat. Nah, ini. Fayabqa ruhan faqat. Nah, ini fa-nya masih atop. Fa-nya masih atop ya. Ingat itu. Fa-nya masih atop. Nah. Yabqa ini adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Ruhan. Nah ini. Ruhan itu ada yang berpendapat bahwa ruhan adalah hal. Ya. Keterangan keadaan. Ya. Jadi yang menjelaskan kondisi atau sang hamba ketika ia bertahan setelah mengalami kefanaan tadi. Makanya ruhan menjadi hal. Begitu ya. Gitu. Fayabqa ruhan. Maka yang tersisa ruh. Gitu. Itu kalau kita artikan. Ya. Jadi yang tersisa ruh. Fakot. Nah ini. Ini fa-nya namanya zaidah. Kotnya adalah isim fi'il. Nah ini nih. Yang harus kita pahami nih. Jadi kot itu adalah isim fi'il. Apa yang dimaksud? Nah boleh dicatat nih Bu Wiwin, Ustadz Azhari, Pak Muhammad, Mbak Ayu Musrifah, Kang Dindo, Kang Akung. Kan ini jarang terjadi ya. Time iswer jadi kol-kolah dibacanya Ustadz. Siap Ustadz Ajari ya. Jadi fa-nya ini adalah zaidah. Ya. Nah, qad itu adalah isim fi'il. Apa maksudnya kok isim fi'il? Betul. Jadi berfungsi sebagai isim fi'il mudhari. Itu yang disebut dengan isim fi'il. Jadi berfungsi sebagai isim fi'il mudhari. Jadi kata benda yang bermakna kata kerja, bentuk sedang atau biasa diartikan akan. Apa artinya?
artinya adalah yakfi. Yakfi itu fi'il mudhari ya. Yakfi. Yakfi itu tulisannya ya, kaf, fa, ya. Yakfi. Nah, itu artinya cukup atau mencukupi lah ya. Cukup atau mencukupi. Jadi qad ini adalah isim fi'il. Apa yang dimaksud dengan isim fi'il? Nah, jadi isim fi'il mudhari. Jadi kata benda yang bermakna kata kerja. Kata benda yang bermakna kata kerja. Nah, begitu ya. Artinya adalah yakfi. Yakfi itu cukup atau mencukupi. Bisa dipahami ya. Nah, itu. Apa makna kalimatnya? Makna kalimatnya itu digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu sudah cukup dan tidak memerlukan tambahan lagi. Nah, jadi sesuatu sudah cukup dan tidak memerlukan tambahan lagi. Begitu ya. Itulah qad ya, biasa orang sebut faqad ya. Pak Mahmud Al-Banjari, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, itu. Bisa dipahami ya. Jadi, kalau saya jelaskan agak panjang, jadi qad ini kan maknanya tadi yakfi. Ya. Ada juga yang menggandengkannya dengan ya mutakalim. Ya mutakalim itu yang artinya saya ya. Misalkan cukup bagiku. Nah, gimana tuh jadinya? Cukup bagiku. Nah, itu boleh ditambah dengan nun wikoyah. Sebelum domir ya. Sehingga berbunyi qad ni, nah begitu ya. Itu qad ni. Apa kalau artinya? Berarti yakfi ni, nah begitu. Cukup bagiku. Yakfi ni, yakfi fi'il mudhari, gitu kan? Nah, terus nunya wikoyah, iya-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Jadi sama dengan qad ni, nah itu. Gimana kalau misalkan cukup bagimu? Nah, gimana tuh? Cukup bagimu. Jadi, qad ditambah domir mutasil ka. Jadi, qad ka. Nah, gitu. Nah, atau boleh diartikannya berarti yakfi ka. Bisa kan? Iya, betul. Nakmusnya. Jadi, isim bermakna fi'il. Nah gitu. Time is cukuplah bagiku mengenal dirimu. Nah begitu ya. Yuk lanjut lagi. Nah sebelum selesai ya. Tadi sampai mana? Ini. Faya bekiruhan fakot. Nah jadi fakot sudah paham ya. Jadi yang tersisa ruh saja. Di sini seseorang akan mulai bisa bersih. Nah. Fala yaro illa fi'lu apa fi'la. Jadi fala yaro illa fi'la apa fi'lu. Nah, fi'lal haqqi. Nah, itu dulu ya kita coba. Nah, fala yaro. Nah, fa-nya masih atop, la-nya nafi. Yaro fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Nah, ila ini huruf hasriyah. Kenapa? Karena dia masuk sebelum sempurna. Maka depannya dibaca fi'la. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Wa huwa mudhof. Al-haqqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Maka dia tidak akan melihat. Illa hanya fi'lal haqq. Perbuatan Allah. Tuh. Ya, jadi ketika kita minum obat, begitu sembuh, tidak melihat obatnya,
tetapi melihat perbuatan Allahnya. Nah, begitu. Bu Haja Samsinahar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Yai, mau ikutan. Telat. Sehat selalu Pak Yai. Alhamdulillah Bu Haja Samsinahar ya. Istri dari Abah Aib. Zuhru Semarang sudah gabung. Siap Pak Zuhru. Nah, begitu. Bisa dipahami ya. Jadi, ketika seorang hamba telah rusak dari segala sebab dan usahanya, artinya sebab dan usaha itu tidak akan bisa menentukan takdir. Nah, begitu. Nah, yang tersisa hanya ruh. Berarti bersih, gitu kan? Maka apa yang terjadi? Dia tidak akan melihat hanya perbuatan Allah. Tuh. Jadi apa yang terjadi pada dirinya, yang terjadi pada nasib dirinya, yang terjadi pada usaha dirinya, itu semuanya adalah Allah yang melakukannya. Ya. Itu akibat dari penundaan pertolongan. Karena kesalahan manusia saat itu. Ketika diuji, ketika dapat musibah, dia melakukannya dengan kemampuannya, lalu minta pertolongan kepada orang lain. Dan ketika orang lain pun tidak punya kemampuan, baru dia datang ke Allah. Ini yang terjadi ya. Jadi kenapa Allah menunda pertolongannya? Brebes hadir Yai. Brebes siapa tadi namanya? Tem Isber. Terlalu yakin dengan... Waduh. Nah begitu Kang Dendo. Ya. Tem Isber. Nah, maka ketika itu terjadi, fayasiru muwakinan muwahidan dorurotan. Nah, kita bahas kedudukan kalimatnya. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada fasiru. Nah, ini fa-nya masih atop, tapi ada juga yang menyebut istiqnab. Nah, jadi boleh kita pilih ya. Yasiru adalah akhwatnya kana. Berarti fi'il mudhari nakis ya. Fi'il mudhari nakis. Lalu isim yasirunya atau isim soroknya adalah huwa. Muwakinan khobar dari yasiru yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Muwahidan ini adalah khobar yasiru yang kedua. Nah, jadi ada dua khobarnya ya. Ada muwakinan, ada juga muwahidan. Nah, baru dorurotan. Nah, ini dorurotan juga ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan maf'ul li ajli. Ada juga yang mengatakan hal. Ya, jadi ada dua pendapat. Jadi dorurotan ada yang mengatakan adalah maf'ul li ajli. Ya, jadi kalau kita baca dorurotan maf'ul li ajli yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Begitu. Atau ada juga yang menyebutnya adalah masdar mansubun fi maudi'il hal. Jadi masdar yang mendapat posisi atau yang menduduki posisi hal muakkadah ya. Atau ada juga yang menyebutnya adalah maf'ul mutlak ya. Maf'ulun mutlakun li fi'li ma'zufin takdiruhu idtarra. Nah, jadi idtarra dorurotan. Jadi ada banyak di sini ya, dorurotan di sini ada beberapa pendapat ya. Dan kita harus legowo. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan ini maf'ul li ajli, oke. Ini hal, oke. Ini masdar, oke. Ini maf'ul mutlak, oke. Ya, jadi kalau maf'ul mutlak berarti dia menyimpan fi'il. Mana fi'ilnya? Idtarra. Boleh lihat di kamus ya. Idtarra itu artinya memaksa ya, atau mengharuskan, atau juga mendorong. Ya, jadi apa kalau kita artikan fayasiru muwakinan muwahidan dorurotan. Nah, maka
Seorang hamba itu menjadi muwakinan, orang yang sangat yakin. Muwahidan, orang yang sangat bertauhid. Darurotan, secara pasti. Begitu. Jadi kalau kita artikan seperti itu. Jadi kalau seorang hamba itu sudah mampu, dia bahwa sebab dan usahanya tidak akan sedikit pun mempengaruhi takdir. Tapi usaha itu wajib, ingat ya, jangan sampai meninggalkan usaha. Sebab sudah disyariatkan oleh Ibu Siti Hajar, ya, sudah disyariatkan bahwa beliau ingin mendapatkan air itu harus berlari-lari. Walaupun air itu adanya di sebelah kaki anaknya Ismail. Itu adalah contoh bahwa usaha itu penting. Nah, tapi ketika seorang hamba itu sudah bisa mensirnakan bahwa segala sebab dan segala usaha itu tidak sama sekali mempengaruhi takdir. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, bahwa kita itu seperti orang di dalam bus menuju kota. Duduk ataupun kita berjalan di dalam bus, itu tidak mempengaruhi lajunya bus. Ingat itu. Dan kalau kita sudah punya pemahaman seperti itu, fayabqa ruhan faqat. Nah, maka yang tersisa hanya ruh yang suci dalam diri kita. Sehingga apa yang terjadi, dia tidak akan melihat hanya perbuatan Allah. Maka dia, seorang hamba tadi, menjadi orang yang punya keyakinan yang bagus dan bertauhid secara pasti. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Sampai sini serius. Pak Diwaluyo, kalau maf'ul mutlak itu artinya dengan iya betul, kita artikan dengan, yaitu maf'ul mutlak, ya betul Kang Hadi Waluyo. Mazali putu nembahe. Siap. Lanjut ya. Kok sepi ya? Gak ada suaranya. Pak Bahrudin hadir nggak nih hari ini, Pak Bahrudin ya? Ada nggak Pak Bahrudin? Saya tidak nyapa-nyapa nih, banyak yang kelewat. Ya, terlalu konsentrasi. Nok Musda nyimak serius banget. Kang aku serius. Berat kajiannya. Bu Wiwin ngantuk serius. Ada gitu ngantuk serius, gimana ceritanya? Pak Supri nyimak nyatat, Masya Allah. Om Anissa nyimak guru, Masya Allah. Begitu ya Om Anissa ya. Mbak Malia mana nih? Pak Ewing hadir menyimak, Masya Allah. Kang Dendo, juragan sawit kayaknya lagi bak pikpuk gitu. Matiin kopi. Oh, matiin api. Masya Allah. Begitu Kang Dendo ya. Iya, belum hadir ya. Pak Edi Mustafa nyimak sambil ngopi pahit. Masya Allah. Iya, Teh Misur apa nih? Bu Wini Dayati ketawa, baru dengar Bu Haji ngantuk serius. Pak Ijam, kalau usaha tidak mempengaruhi apapun, apa gunanya? Nah, itu dia, jangan salah paham. Hasil ternyata tidak akan terjadi ketika kita tidak usaha. Coba kita kembali kepada sejarah. Ketika Ibu Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, dia berlari-lari. Kemudian yang dicari di dalam Bukit Sofa dan Marwah, itu tidak ada itu air. Ternyata air itu ada di sebelah telapak kaki anaknya. Itu artinya bahwa usaha itu penting. Ketika tidak berusaha, Allah tidak akan tampakkan, Allah tidak akan tampilkan air di sebelah kakinya Ismail. Itu maknanya. Bisa dipahami ya? Jadi usaha itu penting. Kenapa usaha itu penting? Agar kita merasa nikmat. Iya, agar kita terasa nikmat. Coba kalau tidak ada usaha. Begitu langsung kita punya anak langsung gede. Enak gak?
Tidak ada usaha apapun, Kang Dendo, tiba-tiba kita punya anak gede, remaja, gimana rasanya? Ya tidak enak. Kang Haji Mamat mana nih? Sang dermawan kita, hadir nggak ini? Belum kelihatan. Mau dapat duit, nunggu duit jatuh tanpa kerja. Iya. Contoh aja itu anak. Begitu kita langsung mendapatkan anak gede, itu nggak enak. Tapi ada usaha dulu, tiap malam dibolak, dibalik, dibolak, dibalik. Lama-lama istri kita hamil. Keluarlah seorang bayi kecil mungil, lucu. Ditimang-timang. Terasa itu nikmatnya. Dibanding dengan punya anak langsung gede. Istri kita tidak diapa-apain. Nah iya. Ya, Pak Ahmad Rifai, takdir apa bisa berubah? Ya bisa, dengan doa. Ustadz Azhari, ada asam baru berharga manis. Ya Pak Ustadz. Nah betul. Kang Agung, Pak Haji lagi muktamar NU di Jombang, nitip salam. Masya Allah. Munadi akhirat seperti balita yang disuruh ibunya bawain sesuatu. Bukan karena ibunya nggak bisa, tapi mendewasakan anaknya. Subhanallah. Munadi akhirat. Luar biasa. Itu ya. Jadi ketika Ibu Hajar tidak berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah, maka Allah tidak akan munculkan itu air. Tapi ingat, air yang dicari tidak ada di Sofa dan Marwah. Iya kan? Nah, itu dia. Itu menunjukkan bahwa hasil usaha itu milik Allah. Manusia hanya berusaha. Betul kan? Banyak orang tiap malam dibolak dibalik istrinya, tapi tidak hamil. Itu menunjukkan usaha yang sama, tapi hasil berbeda. Maka hasil milik Allah. Setuju? Ya, kenapa contohnya itu Ustadz? Lebih mudah dipahami gitu Kang Dendo. Kang Akung, mateng tuh istri. Kang Akung. Tuh, Pak Ewing setuju. Ya, Munadi akhirah love dengan Nuk Muzna. Cing atau guru izin murid-murid sudah datang. Masya Allah, monggo Cing. Pak Ahmad Zuhdi setuju banget ya itu kan. Mbak Aisyah setuju. Lailan muhtaj, kalau sudah berusaha harus apa ya, tapi masih berharap dikasih keturunan. Terus berusaha. Allah akan memberikan yang terbaik. Apa yang dimaksud terbaik? Terbaiknya bisa mendapatkan, terbaiknya bisa tidak mendapatkan. Dan ingat, ad-dunya laha badalul akhirati. Nah, jadi dunia itu badalun. Dunia itu adalah pengganti. Penggantinya adalah akhirat. Jadi kalau di dunia tidak didapat, bersabar. Pasti di akhirat akan mendapatkan yang lebih baik. Tetap dibolak-balik hamil. Begitu. Jadi terus berusaha dengan cara-cara yang baik tentunya. Jangan melanggar syariat. Nah, gitu. Saat itu doa jatuh, kata Temiswer. Di sana sang Nabi Ibrahim berdoa. Oh gitu ya temnya. Kemudian Pak Rian Ahmad. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Boleh gitu. Ad-dunya juga adalah badalun. Ya, jadi dunia itu laha badalul akhirati. Jadi dunia itu adalah penggantinya akhirat. Jadi kalau di dunia tidak didapat, jangan putus asa. Di akhirat sebagai penggantinya. Pasti akan mendapatkannya. Pak Ijam, berarti usaha itu menjadi sebab yai. Jangan sampai gitu. Karena di sini disebutkan sebab dan usaha itu ketika seseorang sudah mulai baik, dia akan sirna. Wa yafnal abdu an jami'il asbab wal haroka. Seorang hamba ya akan rusak. Maksud rusak itu akan sirna dari seluruh sebab dan usahanya. Fayabqa ruhan faqat. Maka yang tersisa ruh saja.
Nah, ketika yang tersisa adalah ruh saja, fala yaro illa fi'lal haqqi. Maka dia tidak akan melihat hanya perbuatan Allah. Jadi semuanya adalah Allah. Maka saat itu fayasiru muwakkinan muwahhidan darurotan. Bisa dipahami kan? Maka dia akan menjadi orang yang punya keyakinan yang tinggi. Orang yang berkeyakinan. Lagi, karena ini khobar kedua, lagi bertauhid. Darurotan, secara pasti. Secara nyata juga boleh begitu ya. Nah, itu kira-kira ya. Oke, masih kuat? Baru dilanjut di sini. Yaqta'u an la fa'ila fil haqiqati illallahu. Nah, di sini nih ya. Perhatikan baik-baik. Yaqta'u ini adalah fi'il mudhari ya. Fa'ilnya huwa. An ini adalah an mukhafafah. Pernah dengar ya? An mukhafafah, ada juga an sakilah. Kalau an sakilah itu anak pakai tasdid. Kalau an mukhafafah, an yang tidak pakai tasdid. Sama-sama akhwatnya inna. Ya, jadi dia berfungsi sama kayak inna. Ada isimnya dan ada khobarnya. Nah, mana isimnya? Nah, ini isimnya adalah tersembunyi. Jadi asalnya itu annahu. Bisa dipahami ya. Pak Age, apa nih? Nok muzna dulu nih. Jika belum dikaruniai anak, berusaha dan berdoa terus, tidak digolongkan minta yang memaksa ya. Tidak. Yang penting jangan meminta, berdoa. Ingat, beda. Berdoa dengan meminta. Kalau berdoa konsepnya sudah ada di Quran, ya. Kalau meminta dari hawa nafsunya. Begitu. Maka lakukan hal-hal yang seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, Nabi adalah Nabi yang dikaruniai anak dengan usianya yang sudah lanjut. Iya kan? Apa yang dilakukan oleh beliau? Nah, itu yang harus kita pahami. Ya. Jadi bentuk berdoanya tetap berjalan. Ya, misalkan Robbi habli minas solihin. Nah, tetap itu doa itu. Kemudian kita usaha lahiriahnya. Jangan selalu memakan dengan tangan orang lain. Apa artinya? Dua makna. Bisa berarti harus selalu masak sendiri. Nah, begitu kan? Atau yang dimaksud adalah membelanjakan hartanya untuk makanan dari hasil keringat sendiri. Ya, walaupun beli di warung, tapi hasil keringat sendiri. Yang lebih 24 karat adalah masak dari masakan sendiri. Jadi, makan dari masakan sendiri. Itu lahiriahnya. Doa terus, Robbi habli minas salihin. Mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh. Seperti Nabi Zakaria. Gitu ya. Siapa ini? Kopan, usaha terus dan gagal terus, lama-lama putus asa. Itu bukan orang beriman. Pak Kopan, dia tidak meyakini bahwa dunia itu ada penggantinya, yaitu akhirat. Nah, orang yang tahu bahwa dunia adalah penggantinya akhirat, dia tetap berusaha. Sampai kapanpun, dan Allah pasti memberinya. Kalau tidak di dunia, akan memberinya di surga nanti. Itu. Tidak ada putus asa bagi orang yang beriman. Bu Mesaro, mohon doanya, lagi nggak enak badannya. Oh begitu Bu Mae, mudah-mudahan Bu Mae sehat kembali ya. Pak Muhammad, Masya Allah. Tem Iswer, Alhamdulillah. Semoga bisa istiqomah ngaji di sini, akhi. Siapa ini? Pak Ahmad Zuhdi ya. Tem Iswer memberikan komentar. Nah begitu ya. Jadi jangan sekali-kali merasa memponis diri bahwa doanya tidak dikabulkan, usahanya tidak berhasil. Jangan. Ya, belajar ini tadi. Bahwa usaha dan sebab itu
telah sirna pada dirinya. Ya, yang ada dia taat kepada Allah. Gitu. Ya, Pak Muhammad meminta karena nafsu berdoa adalah jalannya. Subhanallah. Pak Fakih Ahmad nyimak yai, monggo. Pak Fakih Ahmad ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Nah, kita lanjut ini tadi. Nah, jadi anna ini adalah mukhafafah ya. Jadi ada isimnya. Jadi asalnya annahu. Nah, begitu. Maka khobarnya berbentuk kalimat. Ini la-nya nafi lil jinsi. La fa'ila. Fa'ila isim la yang dinasabkan dengan fathah. Fil hakikoti. Finya huruf jer. Al hakikoti majrur. Yang dijerkan dengan kasroh. Fil hakikoti adalah muta'alik pada khobar la. Maka muncul ila ini adalah masih hasriyah. Allahunya adalah badal. Makanya dibaca rofa. Badal dari khobarnya la. Khobar la itu rofa. Ya. Jadi la fa'ila fil haqiqati illallahu. Nah, maka an la fa'ila fil haqiqati illallahu ini adalah fi mahali nasbin maf'ulun bihi dari yaqta'u. Bisa dipahami? Nah, jadi anna ini asalnya annahu ya, berarti isim annya adalah hu. Mana khobar annya? La fa'ila fil haqiqati illallahu. Ini adalah khobar dari an mukhafafah. Maka kalau kita baca dari an la fa'ila fil haqiqati illallahu, ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini fi mahali nasbin maf'ulun bihi dari yaqta'u. Jadi ini maf'ulnya. Ya, apa kalau kita artikan? Dia terputus bahwa tidak ada yang mampu berbuat fil haqiqati secara nyata illallahu, hanya Allah. Tuh. Kalau kita sudah bisa seperti ini, makom kita sudah luar biasa. Ya, nah itu. Jadi dia telah terputus itu. Akhirnya apa? Dia mengakui an la fa'ila fil haqiqati illallahu. Jadi tidak ada yang mampu berbuat fil haqiqati secara esensi, boleh begitu ya, secara nyata, secara benar, illallahu, hanya Allah. Azhar Abdullah juga bergabung, alhamdulillah, sehat selalu Azhar Abdullah ya. Nah begitu, Hening juga hadir, Masya Allah. Apakah berdoa hanya santuy aja Ustaz? Berdoa hanya santuy. Nah, maksudnya kita harus berdoa. Betul Pak Munif ya. Kita tetap berdoa. Apapun yang kita inginkan, kita diperintahkan untuk berdoa. Bukan meminta. Ya. Dan ingat bahwa semuanya harus tawakal. Karena tawakal adalah diperintah. Makanya kita diperintah untuk taslim. Harus nurut. Apapun yang terjadi pada diri kita, pertama disandarkan dulu kepada Allah. Itu namanya tawakal. Kenapa saya demikian? Bersandar dulu kepada Allah. Oh, saya telah melakukan dosa yang belum sempat bertaubat. Nah, atau dia merasa tidak berbuat dosa ya, tapi kok nasibnya begini, gitu kan? Oh, mungkin ini ujian untukku. Nah, begitu. Itu namanya bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena seluruh urusan akan dikembalikan kepada Allah. Ya kan? Wa ilaihi turja'ul umur. Nah, gitu kan? Dan hanya kepadanya. Nah, gitu. Hening, kalau sungguh-sungguh nanti jatuhnya meminta. Apa cirinya? Meminta dan berdoa. Nah, ada cirinya, hening. Nah, Azhar Abdullah maaf telat ya. Jadi kalau meminta ada kebosanan. Tapi kalau berdoa ada kesabaran.
Ingat itu. Ingat itu. Jadi untuk menentukan saya meminta apa berdoa. Kalau berdoa adanya kesabaran. Tapi kalau meminta adanya kebosanan. Nah begitu. Bu Haja Siti Nur Hasanah juga sepertinya hadir. Kang Ronidas konsep doa dan meminta. Kalau dibahasakan bagaimana ya? Itu tadi. Jadi kalau dibahasakan maksudnya pakai bahasa kita, jangan. Hening, siap. Begitu hening ya. Jadi kalau Kang Ronidas tadi aslinya saja Allah Maha mengetahui apa yang kita inginkan. Cukup baca Robbi habli minas shalihin. Itu. Kalau meminta yang lain cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan dibahasakan. Itu. Tamisbar, cintailah ujian. Sebab yang memberi ujian sedang mencintaimu. Masya Allah. Bana-bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bana-bana baru kelihatan. Kemana aja nih? Mudah-mudahan sehat. Kopan. Orang yang selalu gagal. Aduh, kelewat. Bana-bana, saya menonton live selama 400 menit. Waduh. Kang Ronidas, jadi baca doa cukup sapu jagat saja ya. Betul, itu udah bagus itu. Munadia Khira, aduh belum nggak kebaca. Kang Hadi Waluyo, meminta belum dikabulkan akan menimbulkan kebosanan. Betul. Kalau berdoa belum diijabah, tetap bersabar. Begitu Kang Hadi. Bana-bana amin Pak Ustadz. Pak Muhammad, ulang Ustadz, kalau meminta jadi bosan. Oh, jadi kalau berdoa ada kesabaran. Tapi kalau meminta ada kebosanan. Gitu Pak Muhammad. Ya. Kenapa? Karena meminta dari nafsu. Sedangkan berdoa dari hati. Munadia, kalau doa sudah menjadi bahasa saraf. Aduh, kelewat lagi. Ya, gitu Munadia kira. Pak Muhammad, ya Ustadz. Pak Tabrani, tapi kan ada doa yang pakai kata meminta. Misalkan Allahumma ini asal. Itu konsepnya yang buat Allah. Gitu Pak Tab. Boleh. Kita tidak boleh membuat konsep sendiri. Karena konsep sendiri dibarengi dengan nafsu. Tapi kalau konsep Al-Quran adalah wahyu. Begitu Pak Tab. Walaupun ada Allahumma ini as'aluka. As'aluka artinya aku meminta. Tapi konsep itu yang bikin bukan kita. Yang bikin bukan nafsu tetapi wahyu. Bisa dipahami? Pak Sarifudin, doa yang panjang apakah utama Yai? Bisa utama. Bisa juga menimbulkan kekurang ikhlasan. Gitu. Tapi kalau doa sendiri panjang lebih baik, silakan. Yang penting doa bukan meminta. Begitu Pak Sarifudin. Tapi kalau dibaca di depan umum, panjang doanya, orang itu makomnya berbeda-beda Pak Sarifudin. Ada yang makomnya pengennya sebentar, ada yang pengennya lama. Maka kita harus bijaksana. Baca cukup sedang-sedang saja. Begitu Tem. Kang Dindo, Kang Akung. Masya Allah. Mbak Ayu Musrifah. Pak Tab siap nok muznah. Ya Allah, berilah kami anak yang soleh. Kadang doanya kayak gitu ya. Nah itu. Cukup Robbi habli minas solihin. Apa tidak baik itu Robbi habli minas solihin. Pakai bahasa Al-Quran. Gitu kan nok muznah. Nah begitu nok muznah. Sekarang kita kembali ke Quran. Kembali ke Quran. Mbak Ayu Musrifah siap. Siapa tahu dengan bahasa tadi dirubah dengan bahasa kita. Nafsu di situ nongol. Ya. Ayo kita kembali ke Quran. Begitu. Insya Allah ya. Lebih berkah ketika kita mengucapkan Robbi habli minas solihin daripada ya Allah berikan aku anak yang soleh. Iya kan? Lebih baik mana coba bahasa Al-Quran dengan bahasa kita.
cari yang terbaik ya, tapi tidak berdosa. Ingat itu, nanti salahin Ustadz Sugi. Yang terbaik adalah Al-Quran. Gitu. Nok Musda mendoakan anak agar dapat keturunan, doanya yang bagus bagaimana Yai? Itu tadi. Robbi habli minas salihin. Yakin itu. Dan amalan lahiriahnya selalu makan dengan masakan sendiri. Gitu Nok Musna. Bu Mesaro, saya salah Yai kalau begitu. Begitu Bu Maya. Pak Sarifudin, apakah termasuk merubah Al-Quran dalam doa yang mutakalimnya dengan domirna? Itu yang saya nggak lakukan Pak Sarifudin. Saya selalu sesuai dengan yang ada di Quran ya. Jadi kalau mereka pakai na, ya jangan salahin juga. Barangkali mereka punya dalil tersendiri ya. Kalau saya tidak pernah Pak Sarifudin. Tetap aku. Gitu Pak Sarifudin ya. Karena mereka juga mengucapkan amin kan untuk dirinya. Gitu Pak Sarifudin. Ya. Oke Pak Sarifudin. Ya, jadi kalau itu naskahnya dari Quran, kalau untuk saya pribadi ya, itu tidak merubahnya. Tapi kalau ada yang merubahnya dan mereka punya alasan, jangan disalahin. Kita boleh berbeda pendapat, begitu. Jangan saling gontok-gontokan, begitu. Jangan merasa benar. Pak Ahmad Haulani, doa supaya cepat kaya gimana Pak Yai? Waduh. Iya. Temisber siap. Masya Allah. Ustadz ajari paham Pak Ustadz. Kami menurut rasa tenang. Kan? Ketenangan ada. Oke, tadi siapa yang pengen kaya? Jadilah orang kelas 4 Pak. Allah akan sejahterakan. Jadilah orang soleh. Karena orang soleh itu disejahterakan oleh Allah. Itu Pak. Ya. Bagaimana caranya agar bisa ada di kelas 4? Nah, ada bukunya sekarang. Boleh pesan di grup. Ya. Jadi nanti ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita harus di kelas 4. Kalau di kelas 4, insya Allah akan sejahterakan. Sari Keke, alhamdulillah beliau hadir ya. Muna di akhirah, Ustaz ajari Masya Allah. Katanya Pak Sarifudin syukron Yai, alhamdulillah. Betul Pak Sarifudin ya. Ya, siapa yang pengen kaya? Kaya yang sesungguhnya ya. Bukan kaya kelihatan. Dilihatnya sepertinya kaya, tapi menderita, begitu. Bu Mesaro, saya kalau doain anak panjang jadi gimana? Ya boleh, panjang boleh, yang penting ikhlas. Mendoakannya gitu Bu Mesaro. Bana-bana saya pengen tenang, cukup. Saya pengen tenang dan cukup Pak Ustadz. Doanya gimana Pak Ustadz? Kalau saya bilang Robbana atina fid dunya hasanah, bagaimana? Oh gitu kan? Allah Robbana, nama saya udah tahu, nggak boleh begitu. Siapa yang mengucapkan Robbana? Iya kan? Tergantung makomnya. Kalau makomnya bagus, Robbana yang dibacakannya akan mendatangkan yang baik-baik. Iya kan? Nah, makanya kita harus tahu kelas kita. Belajar masuk kelas. Belajar sekolah. Nanti ada di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Miliki bukunya. Insya Allah di situ ada panduannya ya. Tapi harus dipandu karena masih pakai bahasa aslinya. Yaitu pakai bahasa Arab begitu. Kang Akung beli bukunya. Kata Bu Win, nanti ada lagi Bu Win bilang. Iklan gitu. Mana Bu Wiwinnya nggak ada. Teh Mimin ternyata hadir juga. Masya Allah, terima kasih Teh Mimin sudah hadir. Kalau panjang doanya, aduh gimana? Aduh, gak kebaca nih Teh. Pak Sarifudin, itu doa sapu jagat ya. Betul, yang namanya sapu jagat semuanya dihabisi nama dia. Tapi kadang kita simpen di terakhir kan ya. Simpan di penghujung gitu. Tidak pernah ada orang doa pertamanya langsung Robbana Kang Akung, Kang Dendo ya. Robbana tuh biasa disimpan di paling ujung ya, Masya Allah. Robbana tuh selalu mengalah dia. Walaupun disimpan di paling ujung, dia tidak akan pernah marah.
Iya, begitu ya Kang Akung ya. Harpol Endang juga hadir, Masya Allah ternyata. Nah begitu, Ustaz Ajari kami tunggu ngaji offline di seberang, siap. Insya Allah ya. Nak Musda yang bagus tuh Arubana Atina di depan. Ya, nanti yang ingin bisa kelas 1 sampai 7 pembelajarannya monggo ya, nanti kita tunggu ya. Di Mes MT Baris ya. Kang Dendo, pokok nama bahagia dunia akhirat. Mbak Muani di saya nggak ada suaranya. Oh begitu ya, Masya Allah, kok nggak ada suaranya ya? Apa habis ya baterainya ya? Enggak kok masih. Oke, siap meluncur kata Kang Akung. Mbak Yunian, terima kasih Mbak Yunian. Kita tutup hari ini ya. Ada kok, ada katanya. Kang Akung, aman ada suara. Pak Hamid 60 mana suaranya nih? Pak Muhammad mana suaranya? Masya Allah. Pak Saripudin, aduh kelewat. Nok Musna ada suara. Kita doa dulu ya, cukup hari ini. Saya ada offline, insya Allah. Sari Keke, ada kok aman Ustadz. Siap Pak Muhammad, ada Ustadz. Pak Hamid mana nih? Sinyalnya muter-muter Pak Hamid nih, Masya Allah. Time is fair nih ya. Auro 54%, Masya Allah. Yuk kita doa dulu. Sampai sini dulu ya. Abah Aib, alhamdulillah tuntas, barakallahu fikum. Masya Allah. Sehat selalu Abah. Nah, Pak Ahmad Haulani, lanjut Pak Yai. Waduh ini udah siang ini Pak. Saya mau melanjutkan ya. Oke, ada offline ya. Yang sudah pesan, sudah saya baca dan insya Allah nanti ada tindak lanjut. Abah Sahil, marhaban, Masya Allah Abah Sahil, mudah-mudahan sehat selalu Abah Sahil ya, istiqomah. Masa Barsa, matur sembah suwun. Kang Ronidas, terima kasih. Pak Supri juga terima kasih. Kita doa dulu ya. Mama Syafiq, alhamdulillah, amin Pak Ustadz, semoga ilmunya manfaat. Mbak Yunian, matur nuwun Pak Yai, barokallah. Abah Sail, amin, Allahumma amin. Abah Oji, hatur nuwun Ustadz ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni faman. Azhar Abdullah, terima kasih ilmunya Tuan Guru. Mbak Ayu Musrifah, syukron Yai. Siap Mbak Ayu, mudah-mudahan Mbak Ayu sehat selalu. Baskot KM 29, amin Pak Muhammad. Amin, amin. Nok Musna juga amin, Bu Maisaro amin, Pak Ahmad Rifai Kobil tuh syukron, Mbak Malia amin, Mbak Yunian juga amin, Pak Ewing juga amin, Mas Sabarsa amin, Kang Akung amin, alhamdulillah terima kasih ya pengajiannya. Baskot KM 29 terima kasih, Nok Musna juga matur nuwun amin, makasih warna-warni. Siapa yang tadi ya, bukan warna-warni ya. Mbak Neli Cito juga amin. Pak Azman, alhamdulillah terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Siap Pak Azman, sehat selalu Pak Azman ya, mudah-mudahan. Cukup hari ini saya tutup ya, dan mohon maaf yang kemarin YouTube-nya mau saya benahi ya, jadi terpotong gitu. Mazali Putu Nembahe, assalamualaikum Yai, apa ada kajian kitab hikam? Oh kebetulan hikam, kitab hikam itu direferensi ya, terkadang saya ambil dari hikam begitu Pak. Kang Dendo syukron Yai Kobil tuh. Pak Diwaluyo terima kasih Yai ilmunya, semoga berkah amin. Bu Maisaro terima kasih. Pak Muhammad alhamdulillah terima kasih Ustadku atas ilmunya, amin. Terima kasih Pak Muhammad, sehat selalu, rizkinya berkah Pak Muhammad ya, mudah-mudahan Allah pertemukan lagi Pak Muhammad di Mes MT Baris. Begitu ya Pak Muhammad. Pak Hamid mana nih suaranya nih Pak Hamid? Pak Hamid kayaknya sinyalnya tadi ya. Muna di akhirat, terima kasih ilmunya Ustadz. Pak Sarifudin, amin Yai. Saya tutup ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Bu Yasmin Alkaf juga sampai selesai. Alhamdulillah Bu Yasmin. Terima kasih Bu Yasmin Madura. Masya Allah. Sehat selalu Bu Yasmin ya. Saya tutup ya. Terima kasih. Kang Abdul Papua masih ada? Amin, amin. Insya Allah di mes nanti Ustadz. Siap. Kemudian Ibu Rugoyah juga sampai selesai. Amin, amin. Pak
Rudi, oh iya Pak Rudi teh hadir ya, Masya Allah. Saya kelewat nih nggak nyapa beliaunya. Alhamdulillah, terima kasih ya, sehat selalu Pak Rudi, sehat selalu Pak Rudi ya. Kang Akung, Pak Muhammad kangen, Masya Allah. Betul-betul begitu ya, Insya Allah. Sang dermawan kita kemana tadi Kang Akung? Lagi ikut seminar, apa? Muktamar. Pantesan gak ada suaranya ya Pak Muhammad. Pak Haji Mamat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu beliau. Iya, ya, iya. Oh gitu. Santri Koboy, Alhamdulillah masih hadir. Iya, Alhamdulillah Santri Koboy ya. Saya nggak dikasih tahu nih. Bu Yasmin Al-Kafma, Pak Ustadz kemarin nggak ikutan hadir, ada tamu. Oh begitu, siap Bu Yasmin. Munadia Khiram, Muktamar NU di Jombang. Oh Masya Allah. Oke, Pak Hadi Waluyo, Pak Muhammad Ayu, Pak Muhammad hadir, udah kangen nih. Dikatakan Hadi Waluyo ya. Siap, saya tutup ya. Insya Allah kita akan kembali lagi, insya Allah besok.